Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita dengar juga renungkan di dalam peribadahan pada hari ini diambil dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yakni dari Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Di mana bacaan-bacaan yang lainnya, yakni dari Hakim-Hakim, Mazmur maupun juga 1 Tesalonika, bisa Bapak, Ibu, dan Saudara baca sebagai perbandingan ataupun juga sebagai pendukung pelengkap di rumah nanti. Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30 yang demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya setiap kita, orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pak Is,
Ada gambar apa aja Pak di sini Pak? Kosong. Kosong ya Bapak Ibu, Saudara. Kosong. Masih kosong ya? Ya. Ya masih kosong ya. Pak Redianto, judulnya apa Pak? Ini Pak. Di atas itu ada kalimatnya apa Pak? Mengenal berbagai hewan ternak. Mengenal berbagai hewan ternak. Ini puzzle nggih Bapak Ibu Saudara. Pirsa nggih. Mungkin sering bermain ini dulu waktu kecil, kita mengenang masa kecil. Saya tadi menyebar secara acak potongan-potongan puzzle. Lah, supaya lengkap tahu apa tuh gambar hewan apa aja sih yang ada. Nah, mari yang mendapati adanya potongan-potongan puzzle entah di depannya, di dekatnya, saya persilakan untuk maju ke depan merangkainya di sini. Monggo siapa yang ada? Bu Redianto 1, Pak Kus 1, mana lagi Bapak Ibu? Mas Bebe, Pak Kris 1, kemudian ada lagi? Sini tadi? Oh Pak Warti 1, nggih monggo 1 dirangkai 1 persatu biar protokol kesehatan tetap, monggo. Nah kira-kira di mana itu Pak Kus? Kalau biasa ndolani Mas Musa, kira-kira itu di mana itu? Nah. Oh, pas dulu, lewat dulu. Oh, Mas Bewen dulu. Barangkali nanti bisa ada clue atau petunjuk. Putar-putar, diputar, diputar. Malah jadi kayak iklan. Oke, Mas Bewen, maka sudah, monggo, Bu Redianto. Kira-kira di mana itu? Bisa. Kemudian, monggo, Pak Kris. Dicocokkan dulu. Oh, tidak cocok. Wah, cocok di sini. Nggih, matur nuwun. Kurang 1 Bapak Ibu Saudara. Monggo. Ada yang mendapati kurang 1 potongan-potongan puzzle-nya? Kurang 1 nanggung. Ada enggak? Atau mungkin tadi iki opo terus di ser gitu jatuh apa gimana? Oh, no door press. Kalau nggak ada nanti saya terpaksa harus belikan yang baru buat Arda nanti. Ada? Ya, lah kali aja. Biasanya barang itu kalau pas nggak dicari malah ketemu, malah kalau pas lagi dicari itu malah nggak ada. Nanti kita ambil waktu. Oke, Bu Sugeng, Bu Wiwi, Bu Amit. Di sini ada kuda, burung unta, itik, sapi, domba, kucing, angsa, kerbau. Tapi yang kosong ini belum ada Pak, yang angsa ini masih kosong. Matur nuwun. Tadi Bu Wiwi menyebutkan unta. Burung unta. Oh ini ya, unta. Oh nggih.
Oh nggih, matur nuwun. Ada gambar hewan yang terpotong. Nah, Mbak Mita, benar nggak apa yang Bu Wiwi tadi sebutkan? Ada hewan yang terlewatkan kah? Ada hewan yang terlewatkan kah? Enggak, sama? Idem? Ya. Oke, terima kasih. Kira-kira sekalipun gambar hewan di sini ada yang kosong, Bapak, Ibu, dan Saudara, atau tidak lengkap. Tadi Bu Wiwi menyebutkan ini juga ada unta yang ada punuknya 2 itu, tapi nggak kelihatan lengkap karena hilang. Dan ini juga ada kucing, tapi kepalanya agak kepotong. Ada angsa, tapi cuman ada tulisannya dan juga ekornya. Karena memang ada potongan puzzle yang tadi saya taruh di mana ya, saya agak lupa karena. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ambil salah satu potongan puzzle ini, nggih. Bentuknya berbeda-beda. Makanya tadi Pak Kus dan Mas Wewen tadi bingung. Ini di mana ini letaknya? Butuh clue atau petunjuk dulu. Ketika Mas Wewen, oh ini di sini. Pak Kus selalu mencocokkan, oh ya ini di sini. Begitu pula Pak Wardi tadi ketika maju mencocokkan bentuk sing pas sing ndi, panggone sing pas sing ndi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira setiap orang itu mempunyai potensi atau talenta enggak? Apakah setiap orang mempunyai talenta atau potensi? Ya, setiap orang pasti mempunyai. Setuju? Setuju? Ada yang enggak setuju? Dok, setuju nggih? Rapat aku. Apakah talenta yang dimiliki satu orang dengan yang lainnya itu kira-kira sama atau beda? Beda? Yakin? Ribon, ada yang sama tadi? Bisa sama, bisa beda? Ya? Orang kembar pun bisa beda. Ya. Sama dalam suatu hal, iya. Tapi tingkatannya itu pasti berbeda-beda. Sehingga ada yang sama, ada yang beda. Itu dalam arti sama-sama pintar main bola, sama-sama pintar masak. Tapi tingkatannya tentu akan berbeda-beda. Orang sama-sama pintar masak, cita rasanya pun juga beda-beda. Mengapa berbeda? Mengapa Tuhan mengaruniakan pada setiap orang ini talenta atau potensi yang berbeda-beda? Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya? Saling melengkapi. Ada lagi Bapak, Ibu, dan Saudara? Melengkapi. Setuju? Setuju. Wes tinimbangku kesuwen kawanan mulie. Ya. Saling melengkapi itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Kehendak Tuhan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini. Sehingga secara prinsip bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, setiap orang memiliki talenta atau potensi karunia Tuhan. Setiap orang itu punya, pasti punya. Jadi tidak ada orang yang bilang saya tidak punya talenta, saya tidak punya potensi, enggak. Itu karena dia sadar saja ataupun juga karena enggan untuk mengerjakan sesuatu tersebut awal sehingga hindar dengan alasan tidak bisa atau tidak punya talenta di dalamnya. Padahal setiap orang memiliki talenta atau potensi karunia dari Tuhan. Yang kedua, talenta atau potensi yang dimiliki oleh seseorang itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan perbedaan dari adanya talenta atau potensi dari setiap orang itu adalah untuk saling melengkapi dengan sesamanya di dalam membangun kehidupan bersama. Saling melengkapi dengan sesamanya di dalam membangun kehidupan bersama. Nah, itu loh.
Sehingga sebenarnya ngapain juga bersaing? Oh, sama-sama pintar dalam hal ini, ngapain juga bersaing? Kalau bersaing secara sehat demi menjadi lebih baik, oke. Tapi ketika bersaing dengan cara menjatuhkan, buat apa? Tiga prinsip tadi juga kita mengajak kita untuk berpikir, mengapa saya sombong? Mengapa saya harus tinggi hati? Mengapa saya mengagungke keakuan saya? Oke, ada yang saya bisa dan orang tidak bisa. Tapi ada yang saya tidak bisa dan orang bisa. Nah, sehingga ketika kita dari semuanya itu, kita bisa saling melengkapi untuk membangun kehidupan bersama. Dan sama seperti pasal ini tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, bangunan kehidupan itu seperti ini. Potongan-potongan yang berbeda ketika digabungkan menjadi satu bisa menampakkan suatu gambar yang utuh. Masing-masing berbeda, namun ketika ditempatkan di posisinya yang pas, oh ini bisa menunjukkan gambar kerbau, oh ada kuda, ada burung onta, ada bebek, pitik, ada sapi, ada kambing. Cuman kucingnya kepalanya agak hilang dan juga ada angsa tapi cuman tulisan dan ekornya. Semuanya mau berperan, mengambil peran di dalam membangun kehidupan bersama, maka bangunan kehidupan itu dapat menjadi utuh. Tapi ketika ada salah satu yang tidak mau berperan, ya nggak utuh. Sekalipun kita bisa melihat secara samar-samar, tapi nggak utuh. Ada sesuatu yang kurang. Masih belum ketemu Bapak Ibu dan Saudara potongan pasalnya? Belum. Ya, anggaplah ini orang yang tidak mau atau enggan berperan dalam membangun kehidupan bersama, ya. Bukan bermaksud nyindir atau apa. Lah, pada realitanya ada sebagian orang yang enggan untuk berperan dalam membangun kehidupan bersama dengan talentanya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, tidak sadar akan potensi atau talenta dan peran yang dimilikinya. Tidak sadar akan potensi, talenta, dan juga peran yang dimilikinya. Seringkali orang merasa rendah diri. Aku nggak mampu padahal belum coba. Padahal tadi prinsip yang pertama, setiap orang itu memiliki potensi atau talenta karunia Tuhan kepadanya. Seringkali kita tidak sadar itu. Kita tidak sadar potensi atau talenta kita itu seperti apa. Sama seperti kita tidak sadar ini ada di depan potongannya. Memang sengaja saya sembunyikan. Jadi kenapa kok tadi di depan? Ya anggap aja itu gambaran orang yang tidak mau berperan. Jadi bukan nyindir panjenengan, nggih. Jadi jangan ada yang merasa insecure atau rendah diri. Wah, aku sing keneng, enggak. Ini karena ini saya bawa sendiri, makanya saya berani bilang gitu. Utuh nggih? Gambarnya kelihatan, oh angsanya seperti itu toh. Oh untanya seperti itu toh. Kucingnya yang imut, kayak yang ngomong, kepalanya ada, tampak. Ketika orang mau sadar akan talentanya, potensinya dan perannya, bangunan kehidupan utuh. Tapi apakah hanya cukup dengan sadar saja Bapak, Ibu, dan Saudara? Tidak. Ada atau tidak wadah baginya untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan potensi dan karyanya, talentanya tersebut? Ada nggak wadahnya? Ini hanya berdiri sendiri ya nggak akan bisa. Ini gambar apa? Potongan apa sih? Nggak akan bisa jadi sesuatu yang bagus atau indah. Enggak. Ketika ada wadahnya, oh pasal. Nah, ketika orang
tidak mempunyai wadah untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan talenta dan potensinya, ia akan merasa ngapain? Enggak. Ngapain aku di situ? Pintar main bola, tapi tidak ada klub yang ia masuki, tidak ada ia main atau bersama dengan timnya, ya sama saja. Masak, pintar masak, tapi kalau tidak punya wajan, tidak punya kompor, tidak punya dapur, tidak punya, mau masak pakai apa? Tentu nggak bisa untuk mengaktualisasikan, mengekspresinya kan talenta dan potensinya. Yang ketiga, ada atau tidak kesempatan bagi berkarya? Potongan puzzle-nya sudah ketemu, wadahnya sudah ada. Ini mau ditaruh, digabungkan di puzzle atau tidak? Ada kesempatan untuk berkarya atau tidak? Kan gitu. Seorang pemain bola, ketika ia mempunyai talenta sebagai seorang striker, tentu tidak akan ditaruh sebagai seorang kiper. Dan ketika mempunyai kualitas bermain yang bagus, apakah ia akan dicadangkan terus jadi pemain cadangan? Kalau hanya menjadi penghuni bangku cadangan, tidak main, tidak mengaktualisasikan, tidak dapat kesempatan untuk bermain, ya sama saja potensi talentanya tidak terasah. Sama seperti pintar masak, tapi kalau tidak mau masak saja. Ada atau tidak kesempatan untuk berkarya? Itu loh. Lah ngapain aku begini begitu? Mau ya tidak ada kesempatan, aku nggak boleh. Yang keempat, ada atau tidak penerimaan yang positif dan kondusif dari lingkungan di sekitarnya? Gambar seutuh, wis ketok kabeh. Alah mong gambar kaya ngono tok ngopo dadak digawa? Alah ilustrasi kaya ngono tok ngopo dadak ditokke? Ngopo dadak diomongke? Wis mudeng. Sama seperti ketika orang mengaktualisasikan talenta atau potensinya, ketika cibiran-cibiran celaan yang ia dapati, hukum sosial yen apik wis dianggap lumrah, yen ono eleke dicacat entek-entekan. Tidak adanya ekspresi apresiasi, tidak adanya penerimaan, penghargaan, tidak adanya situasi dan kondisi yang kondusif dan positif, orang enggan untuk berkarya, untuk mengembangkan talenta dan juga potensinya dalam kehidupan bersama. Misalnya tadi ada sempat salah intro dari Bu Tiono. Misalnya ngorjon bola balik kok isih salah toh Bu? Mungkin 1-2 kali pengingat it's okay. Tapi ketika berulang kali, bagaimana perasaan jenengan Bu? Ketika dijadwal lagi, mau enggak? Pikir-pikir gak? Ngopo? Tak rewangi latihan rino wengi dan udan tetap budal neng gereja latihan karo singer, salah sithik wae mergo salah ndudul apa salah mencet bisa. Orang kan. Ayo mulmet dipasang ning ngarep. Dulu ada wacana nggih di sini supaya dekat dengan kabelnya. Ojo engko yen salah sithik engko ndak diulati wong akeh. Tuh. Tapi ketika pujian-pujian apresiasi, wah jebul dadi operator mulmet iso tampil to. Ya wis aku yen dilalah dipasang di sini depan, so yen aku dadi operator ya tak macak gandeng tak ayu gen mbok ana wong tuwa sing kepencut iki aku mantune. Bisa jadi seperti itu. Orang jadi mau tertarik. Tapi ketika tidak ada situasi dan kondisi yang kondusif tadi Bapak Ibu, orang jadi enggan untuk berkarya, berperan, membangun bersama, kehidupan bersama.
Jadi tidak hanya faktor internal dalam diri. Kita tidak hanya perlu, ini loh talentamu, ini loh potensimu, ayo kembangkan. Kebanyakan kan pembekalan di gereja itu potensi mengarah ke faktor internal. Tapi kita lupa bagaimana mengkondisikan faktor eksternal, lingkungan di sekitar. Ada enggak wadahnya? Ada enggak kesempatan? Bagaimana lingkungan atau respon orang-orang di sekitarnya? Itu juga perlu. Situasi kehidupan yang kurang kondusif membuat orang menjadi insecure atau rendah diri. Ya. Namun sebaliknya, ketika situasi kondusif, positif, apresiasi, penghargaan, sekecil apapun itu dapat mendukung adanya sinergi kehidupan dalam membangun kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika setiap orang itu mau menyadari dan menerima potensi atau talenta, baik yang ia miliki atau orang lain miliki, kemudian ia mau mengekspresikan, mengembangkan, mengaktualisasikan potensi dan talentanya sesuai dengan konteksnya, ada wadah dan kesempatan baginya untuk berkarya. Tanggung jawab untuk berperan di dalam membangun kehidupan bersama. Disinilah niscaya sinergi kehidupan itu dapat terwujud. Ketika satu sama lain menyadari akan perannya, aku juga berperan. Sekecil apapun itu, kita berperan. Pasal ini tadi gambaran 6 orang. Bayangkan, kita di sini ada berapa orang? Kalau misalnya kita digambarkan menjadi potongan-potongan puzzle, berapa puluh potongan puzzle, mungkin satu hilang, kita merasa tidak apa-apa. Tapi jangan salah, ketika ada satu potongan puzzle yang hilang, gambar tetap tidak akan utuh. Pun halnya dengan kehidupan. Selamat membangun sinergi kehidupan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh sejenak.